Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss kita di kelas Miss kita. Materi pembahasan kali ini, Miss kita akan membahas mengenai satuan volume beserta konversinya. Nah, apa sih itu satuan volume dan bagaimana sih cara untuk mengkonversikannya? Yuk, simak terus video pembelajaran kali ini sampai selesai ya. Satuan volume ialah menyatakan besaran untuk ukuran isi dari suatu benda, dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Pada satuan volume ada dua bentuk. Coba kalian perhatikan gambar di layar kalian. Bagian atas ini dinamakan satuan volume kubik, sedangkan bagian bawah dinamakan satuan volume liter. Nah, pada video pembahasan kali ini, Miss kita akan membahas bagian atas dulu, yaitu satuan volume kubik. Kubik itu yang mana sih? Coba kalian perhatikan pada satuan panjangnya. Di atasnya ada angka 3 kan? Nah, angka 3 ini yang disebut dengan kubik. Jadi cara membacanya kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Perlu kalian tahu ya, pada satuan volume itu hampir sama dengan ukuran panjang, yang mana apabila kita bergerak dari arah kiri menuju ke arah kanan, pada satuan volume, satu kali langkah kita mengalihkan 1000, atau dalam satu kali langkah kita bisa menambahkan 0 sebanyak 3. Contohnya, jika ada 1 kilometer kubik, diminta untuk mengubah menjadi hektometer kubik, maka 1 ini kita tambahkan 0,3. Jadi 1000 hektometer kubik. Atau 1 kilometer dikali 1000. Maka ya mendapatkan 1000 hektometer kubik. Terus bagaimana kalau kita melangkah 2 langkah menuju ke kanan? Contohnya, ada 1 kilometer kubik, berapa dekameter kubik? Nah, karena melangkah 2 langkah, kita tinggal nambahkan 0 berapa berarti? 0,6. Karena satu langkahnya kita kan menambahkan 0,3. Kalau 2 langkah berarti kita menambahkan 0,6. Jadi 1 kilometer kubik itu sama dengan 1 juta dekameter kubik. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan soal ya. Terus bagaimana kalau kita bergerak dari arah kanan menuju dengan arah kiri? Ya, jika kita bergerak ke arah sebaliknya, maka satu langkah menuju ke arah kiri, maka dibagi 1000. Atau kita bisa menghilangkan 0,3, atau juga kita bisa menambahkan koma, atau juga kita bisa menambahkan 0 di depan angka. Masih bingung? Kalau begitu, yuk agar lebih jelasnya kita langsung saja bahas ke contoh soalnya. Ini dia, contoh soal nomor 1. Ada 2 km kubik sama dengan berapa hektometer kubik? Step yang pertama, kita tentukan dulu nih letak kilometer dan juga hektometer. Kilometer ada di bagian sini, sedangkan hektometer ada di sebelah sini. Maka hanya satu langkah saja. Dalam satuan volume, satu langkah menuju ke kanan, berarti kita mengalihkan 1000 atau menambahkan 0,3. Jadi, kalian bisa menggunakan dua cara ini ya. Cara yang pertama, kalian tuliskan dulu angka 2 di bawah kilometer. Seperti ini. Kemudian, coba kalian lihat. Untuk menuju ke hektometer, ada garis-garis di sini ya. Ada 3 garis ini yang kosong. Nah, di bawah 3 garis kosong ini, kalian bisa menambahkan atau menuliskan dengan angka 0. 1,
2, 3. Nah, ini adalah cara yang pertama. Jadi, 2 km kubik sama dengan 2000 hektometer kubik. Jika dari arah kiri ke kanan, kalian menuliskan dulu soalnya. Kan ini ada 2 km, maka 2-nya juga ditulis di bawah kilometer kubik. Kemudian diminta ke hektometer. Di sini kan ada garis pembantu ya, namanya garis pembantu. Di sini ada garis 1, 2, 3. Maka garis yang kosong ini kita tambahkan saja dengan 0. 1, 2, 3. Hasilnya 2000. Atau kalian bisa menggunakan cara seperti ini. 2 km kubik sama dengan 2 dikali 1000. Kenapa dikalikan 1000? Karena dalam satuan volume, 1 kali melangkah itu dikalikan 1000. Oke, 1 kali melangkah ke arah kanan itu dikalikan 1000. Maka 2 kali 1000 adalah 2000 hektometer kubik. Sama bukan? Contoh soal yang kedua. Ada 3000 desimeter kubik sama dengan berapa meter kubik? Kita tentukan dulu posisinya ya. Desimeter kubik ada di bagian sini, kemudian meter kubik ada di sebelah sini. Nah, jadi kita tahu nih desimeter kubik ke meter kubik itu bergerak dari kanan menuju ke kiri. Jika bergerak dari kanan menuju ke kiri, maka kita membagi atau menghilangkan. Membagi dengan 1000 karena satuan volume, 1 kali langkah maka kita akan membagi 1000, atau kita juga bisa menghilangkan 0. Nah, yuk kita coba cara yang pertama. Di sini kan ada 3000 desimeter kubik ya. Cara yang pertama gampang banget. Kita menuliskan dari belakang ke depan. Gimana itu? Seperti ini. 3000 kan 03 di belakang ya. Kita tulis nih dari desimeter kubik ini, bawahnya kita tulis, atasnya kita tulis 0, kemudian 0 lagi untuk garis berikutnya, dan di meter kubiknya kita tulis angka 3. 3000 bukan? Ingat, karena ini melangkah dari kanan menuju ke kiri, maka dibagikan atau menghilangkan. Nah, di sini Miss kita akan menghilangkan nih, menghilangkan 0-nya. Maka kita bisa memberikan tanda koma setelah angka 3. Karena ini kan bergerak satu langkah ya, dari kanan menuju ke kiri. Maka kita hilangkan saja 3, 0. Paham? Jadi 3000 desimeter kubik itu sama dengan 3 meter kubik. Jika masih bingung dengan cara yang ini, kalian bisa menggunakan cara yang seperti ini. 3000 desimeter kubik sama dengan 3000 dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena dari desimeter kubik menuju ke meter kubik itu bergerak dari kanan menuju ke kiri sebanyak 1 langkah. Maka dibagi 1000 sama dengan 3 meter kubik. Sama kan? Contoh soal nomor 3. Ada 7 hektometer kubik sama dengan berapa kilometer kubik? Kita tentukan dulu posisinya. Hektometer kubik ada di sebelah sini, sedangkan kilometer kubik ada di sebelah sini. Maka dia ternyata bergerak ya dari kanan menuju ke kiri. Nah, kalau bergerak kanan ke kiri, berapa langkah? 1 langkah kan? Ya, dari hektometer kubik ke kilometer kubik itu ke kiri 1 langkah. Maka kita membaginya dengan 1000. Atau bisa menggunakan cara seperti ini. Di situ kan ada 7 hektometer kubik ya. Maka kita tuliskan saja angka 7. Ingat, kalau dari kanan ke kiri, kita hitungnya belakang ke depan. Nah, karena hanya ada 7, maka 7 kita tulis di bawah hektometer kubik 7. Kemudian yang dimintakan untuk diubah menjadi kilometer kubik ya. Kilometer kubik ada di sebelah sini nih. Ada garis-garis pembantu yang kosong. Ada 3 garis pembantu yang kosong. Nah, yang kosong ini kita tulis saja dengan angka 0. 01, 02, dan 03.
Setelah kita menambahkan 0 seperti ini, kan tidak mungkin hasilnya 0,007. Nah, maka kita cuma menambahkan koma saja di sini. Nah, jadi 0,007. 7 hektometer kubik sama dengan 0,007 kilometer kubik. Atau kalian juga bisa menggunakan cara yang seperti ini. 7 hektometer kubik sama dengan 7 dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena dari hektometer ke kilometer dia bergerak dari kanan ke kiri satu langkah. Jadi hanya dibagi 1000. Ketemunya pun sama, yaitu 0,007 km kubik. Ini dia contoh soal yang keempat. Ada 8 hektometer kubik sama dengan berapa meter kubik? Kita tentukan dulu posisinya ya, seperti biasa. Hektometer kubik ada di sebelah sini. Kemudian meter kubik ada di sebelah sini. Nah, sekarang kita tahu nih, hektometer kubik ke meter kubik itu melangkah 2 langkah ke arah kanan. Jika melangkah ke arah kanan, maka kita mengalihkan atau menambahkan 0. Karena satuan volume, maka kita hanya menambahkan 0,3 setiap satu langkahnya. Atau bisa menggunakan cara yang seperti ini. 8 hektometer kubik, maka kita menuliskan angka 8 di bawah hektometer kubik terlebih dahulu. Ingat, kalau dari kiri ke kanan, maka kita bisa menuliskan soalnya, ya, kita bisa menuliskan soalnya itu dari depan ke belakang. Nah, ini kan 8 hektometer sudah kita tulis ya. Kemudian diminta untuk menjadi meter kubik. Untuk menjadi meter kubik, ini kita melewati berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis. 6 garis kosong ini bisa kita tulis saja angkanya, yaitu 0. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ketemu. Jadi, 8 hektometer kubik itu sama dengan 8 juta meter kubik. Atau kalian juga bisa mengerjakan dengan cara yang seperti ini. 8 hektometer kubik sama dengan 8 dikali 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena hektometer kubik untuk menjadi meter kubik itu melangkah 2 langkah. Ya, satu langkahnya kan dikalikan 1000. Kalau 2 langkah, maka dikalikan 1 juta. Atau satu langkahnya kalian menambahkan 0,3. Untuk 2 langkah kalian menambahkan 0 sebanyak 6. Hasilnya pun sama, yaitu 8 juta meter kubik. Bagaimana? Mudah kan? Oke, sekarang giliran kalian untuk mengecek pemahaman kalian setelah belajar bersama Miss Gita. Kalian bisa menyelesaikan soal berikut ini. Ada 1-10. Tuliskan juga cara dan hasilnya di buku tulis kalian ya. Terima kasih. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga video ini membantu kalian untuk belajar di rumah. Tetap semangat semuanya dan jangan lupa jaga kesehatan kalian selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.